Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Makfiro, Stanbook B2012100033, Prodi Sosiologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat ilmu. Pengertian filsafat. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari kata philosophia, bahasa Yunani, diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris disebut philosophy, dan dalam bahasa Arab disebut falsafah. Kata philosophia terdiri dari kata philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau mencintai hal-hal yang bijaksana. Orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut filsuf atau filosof. Filosof adalah semua manusia yang selalu bertanya terus-menerus atau apa saja. Pada dasarnya, semua orang sudah merupakan filsuf sejak lahir, karena dikaruniai Tuhan rasa ingin tahu. Pada masa balita, anak cenderung mempertanyakan apa saja yang ditangkap oleh indrawinya. Tetapi setelah dewasa, rasa ingin tahu manusia cenderung menurun, bahkan hilang akibat dari pengaruh lingkungan. Akibat pengaruh lingkungan, orang menjadi cenderung menerima saja segala sesuatu tanpa perlu mempertanyakan. Akibatnya membuat dia terbiasa dengan segala sesuatu di sekitarnya dan tidak pernah lagi kritis untuk bertanya. Dengan mempelajari filsafat mengajak kita untuk mempertanyakan, mempersoalkan, mengkaji, dan mendalami hidup ini dalam segala aspeknya. Objek filsafat. Objek adalah sesuatu yang merupakan bahan dari kajian, suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Objek material yaitu suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau apa yang diselidiki, disorot, atau dipandang oleh suatu disiplin ilmu. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret atau nyata maupun abstrak atau tidak nampak. Objek formal adalah suatu pandangan yang ditujukan pada bahan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material disorot. Objek formal dari filsafat adalah sudut pandangan yang menyeluruh secara umum, sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Yang membedakan filsafat dengan ilmu lain terletak pada objek material dan formalnya. Dalam filsafat, objek materialnya tidak terbatas, sedangkan ilmu lain terbatas, dan objek formalnya membahas sampai pada hakikat dari objek itu, sedangkan ilmu lain terbatas pada hal-hal tertentu. Ciri-ciri filsafat. Filsafat mengandung beberapa ciri atau unsur, yaitu 1. Filsafat sebagai ilmu, yaitu filsafat berusaha mencari tentang hakikat atau inti dari suatu hal. 2. Filsafat sebagai cara berpikir, yaitu cara berpikir yang sangat mendalam, radikal, sehingga akan sampai pada hakikat sesuatu. 3. Filsafat sebagai pandangan hidup, yaitu bahwa filsafat pada hakikatnya bersumber pada hakikat kodrat diri manusia, yaitu sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Sebagai pandangan hidup, filsafat dapat dijadikan dasar setiap tindakan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Ciri filsafat sebagai ilmu pengetahuan menyeluruh artinya bahwa filsafat mencakup tentang pemikiran dan pengajian yang luas, tidak membatasi diri dan bukan hanya dipandang dari sudut pandang tertentu. Kajian filsafat dapat digunakan untuk mengetahui hubungan ilmu satu dengan yang lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. Mendasar artinya bahwa filsafat adalah kajian yang mendalam, mendetail, yang sampai kepada hasil fundamental atau esensial sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan pengetahuan. Spekulatif artinya bahwa hasil pemikiran filsafat yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran selalu dijadikan dasar untuk menghasilkan pemikiran baru. Pemikiran filsafat yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya.
Hasil pemikirannya selalu dijadikan dasar untuk menghasilkan pemikiran baru. Cabang-cabang filsafat. Filsafat merupakan induk dari segala ilmu pengetahuan, sehingga ilmu-ilmu lain merupakan anak atau turunan dari filsafat itu sendiri. Berdasarkan 3 persoalan filsafat yang utama, yaitu persoalan keberadaan atau eksistensi, persoalan kebenaran atau pengetahuan, dan persoalan nilai, maka filsafat dibagi menjadi 5 cabang, yaitu logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. 1. Logika adalah cabang filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir lurus. Agar dapat berpikir lurus, tepat, dan teratur, logika menyelidiki, merumuskan, serta menerapkan hukum-hukum yang harus ditepati. 2. Epistemologi adalah bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas, sifat, metode, dan kesahihan pengetahuan. 3. Etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik dan buruk. 4. Estetika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang keindahan. Objek dari estetika adalah pengalaman dan keindahan. 5. Metafisika adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang ada. Metafisika membicarakan segala sesuatu di balik yang nyata. Filsafat metafisika merupakan ilmu yang memikirkan hakikat di balik alam nyata. Metafisika membicarakan hakikat dari segala sesuatu dari alam nyata, tanpa dibatasi pada sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera. Asas filsafat. Terdapat 3 hal yang mendorong manusia berfilsafat, yaitu keheranan, kesangsian, kesadaran akan keterbatasan. Manfaat mempelajari filsafat. Filsafat mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya. Filsafat mengajarkan kita agar terlatih untuk berpikir serius, berpikir secara radikal, mengkaji sesuatu sampai ke akar-akarnya. Filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Pada dasarnya, berpikir filsafat ialah berusaha untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional dalam rangka memahami segala sesuatu termasuk diri manusia sendiri. Filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Dengan mempelajari filsafat dapat membantu manusia untuk membangun keyakinan keagamaan atas dasar matang secara intelektual, dengan pemahaman yang mendalam dan dengan daya nalar yang tajam, maka manusia akan sampai pada kekuasaan dan kebenaran yang mutlak, yaitu Tuhan. Metode filsafat. Metode berasal dari kata methodos Yunani, terdiri dari meta, menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan hodos, jalan, perjalanan, cara Arab. Metode adalah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Metode-metode dalam filsafat adalah metode kritis, metode intuitif, metode skolastik, metode geometris, metode empiris, metode trandental, metode fenomenologis, metode dialektis, metode neopositivisme, dan metode analisis bahasa. Metode-metode dalam filsafat. 1. Metode kritis atau dialektik dikembangkan oleh Plato dan Socrates. Metode ini dilakukan dengan melalui percakapan-percakapan. Socrates tidak menyelidiki fakta, tetapi menganalisis berbagai pendapat atau aturan yang dikemukakan orang. Melalui dialog, Socrates menemukan cara berpikir induksi, yaitu berdasarkan beberapa pengetahuan mengenai masalah-masalah khusus, memperoleh kesimpulan, pengetahuan yang bersifat umum. 2. Metode skolastik dikembangkan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas. Metode ini sering disebut dengan istilah sintesis deduktif. Metode skolastik banyak dipakai untuk menguraikan metode mengajar di sekolah atau
atau di perguruan tinggi. Metode skolastik meliputi cara berpikir, cara menguraikan, dan cara membuktikan. Sekian yang bisa saya jelaskan. Wallahu musta'an.